Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dek, 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 dek. Oke, assalamualaikum bro. Ini lagi mau mengomentari beberapa video informasi dari berita lokal lah. Ya, jadi kita pilih berita yang lagi munculnya apa nih? Ustadz Nasir Abbas ya. Indonesia Merdeka. Oke, kita lihat dulu ya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Seperti biasa saya ingin menyapa fans of Roma Soneta Forza. Mari baru saja melaksanakan Kopi Darat Nasional yang keempat. Saya lihat semakin besar. A few moments later. Sudah nonton ini tentang Ustadz Nasir Abbas di podcast Roma Irama. Oke, intinya di situ menjelaskan bahwa Islam di Indonesia itu adalah Islam rahmatan lil alamin yang dicita-citakan seluruh umat manusia di dunia, karena yang berbagai macam aliran pun ada di Indonesia, bisa hidup rukun, bisa hidup dengan berbagai agama yang ada. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara kafir, tolak ukurnya apa? Karena tolak ukur jika dilihat dari masyarakat Madani, masyarakat Islam, Indonesia itu sudah ada. Karena kita tidak bisa menjustifikasi bahwa Indonesia itu sama dengan negara Islam lain, katakanlah Arab yang katanya sering perang, karena berbeda kondisi. Karena jika memang di negara perang, Indonesia itu tidak ada perang, karena toleransinya tinggi. Sedangkan di Arab kita tahu sendiri bagaimana kondisinya di sana. Sedangkan di Arab sendiri, mereka itu satu ras, satu suku saja bisa terpecah-pecah. Indonesia itu lebih dari 170 suku bangsa itu bisa bersatu karena mereka saling menghargai toleransi dan bersatu dalam NKRI. Dan NKRI itu karena kesepakatan founding father bangsa kita, baik dari segala aliran agama dan sebagainya, sehingga jadilah masyarakat Indonesia seperti ini. Jika ada yang mengatakan Indonesia itu negara kafir, negara tolak ukurnya apa? Karena kita di Indonesia itu berbeda dengan yang di luar Indonesia. Sedangkan kalau kita menilai Indonesia dari sudut pandang orang luar aja berbeda, karena Indonesia sendiri tidak akan mungkin bisa disamakan dengan negara luar. Terutama Ustadz Nasir Abbas ini mengatakan bahwa orang teroris itu ingin mencapai tujuannya menggunakan pemberontakan ataupun intinya menggunakan sebagai oposisi. Sedangkan mereka sendiri jika katanya mencontoh Nabi Muhammad itu harusnya kan ikut di depan, ternyata cuma mengompori. Karena Nabi kan tidak pernah itu perang itu di belakang. Sedangkan orang-orang yang mengompori itu, ayo kita perang, ayo kita angkat senjata, silakan maju perang, saya di sini saja. Itu kan intinya seperti itu. Itu kan kompor itu kan provokasi, propaganda, adu domba. Itu kita harus waspada karena Indonesia itu dari dulu ya itu memainkan agama, memainkan untuk memprovokasi Indonesia, sedangkan pihak asing mencari celah agar bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Jangan sampai kita di Indonesia itu diajak berperang, ada maling masuk rumah kita nggak tahu, kita ribut sendiri. Ketika rumah kita sudah terbakar, kita baru ketahuan kita diadu domba, sedangkan kita sudah punya apa-apa. Itulah yang dikhawatirkan. Iya. Jadi gini, kalau intinya kan tetap di balik itu kan pasti ada yang minum teh lah. Karena memang ada suatu hal yang punya kepentingan, ya politik lagi kan gitu kan. Nah, masalahnya mengombang-ambingkan netizen itu yang paling sering kita lihat itu kan efek karena sudut pandang mayoritas orang tuh seringkali itu cara pandangnya hitam putih, over general. Nah, dari psikologi itu kan akhirnya dimainkan tadi kan, orang provokasi tadi kan. Nah, gitu ya. Apalagi kalau ada kesepakatan dari founding father itu ya, itu juga merupakan satu benteng itu, jadi nggak mudah. Meskipun masyarakat pun juga sering kali kan juga masih bisa digiring ke sana, giring ke sini, dikondisikan begini dan dikondisikan begitu kan. Ini menarik Pak. Tapi kira-kira memungkin atau seberapa jauh ini bisa
dikondisikan sama seperti dunia Arab? Kalau dikondisikan seperti dunia Arab berbeda karena kulturnya Indonesia dengan Arab itu beda. Arab itu satu suku, satu ras, satu agama aja bisa dipecah-pecah. Dengan Indonesia itu banyak suku, banyak agama, dipecah-pecah sulit. Akhirnya paling bisa diadukan ada adu domba. Ya, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Nasir Abbas ini bahwa mereka itu sebenarnya ingin mendirikan daulah yang katanya daulah negara Islam yang menurut mereka harus seperti pemahaman mereka, tapi itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena negara, masyarakat itu selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Bagaimana negara itu berdiri adalah kesepakatan founding father, musyawarah bersama bagaimana bentuk negara yang kita. Jadi Indonesia itu semua sudah sepakat bagaimana Indonesia adalah NKRI sebagai wujudnya seperti saat ini. Jika kita hanya mengadungi kepentingan mayoritas, tidak mungkin Indonesia akan berdiri. Sedangkan Indonesia sudah lebih dari 200 juta penduduk Indonesia itu berbagai macam suku, agama, adat, dan masyarakatnya berkembang sangat banyak sekali. Kalau mereka mau mendirikan, saya katakan tidak mungkin. Tapi kalau kita melihat follow the money, follow the sumber uang, yang ternyata yang mendanai mereka itu ada orang-orang yang berkepentingan dengan Indonesia. Bagaimana Indonesia itu agar tidak stabil sehingga Indonesia itu bisa dijajah lah. Kalau dulu dijajah secara secara kolonial, secara material, sekarang penjajahan secara pemikiran agar kita ribut dalam pemikiran sehingga ekonomi kita bisa diambil oleh mereka dengan berbagai cara. Dengan Nabi Al-Albani sudah mengatakan bahwa ketika kita masuk ke aliran mereka atau golongan mereka, kita itu seperti diarahkan agar hanya cocok dengan mereka. Sedangkan Indonesia itu tidak mungkin lah bisa seperti negara Arab itu, karena Indonesia sudah menyatakan kemajemukannya sebagai NKRI harga mati. Artinya optimis lah, artinya kita nggak akan terpengaruh lah. Optimis lah, Indonesia tidak akan terpengaruh. Kalaupun ada itu cuma oknum-oknum lah. Dan itu pun kita ikuti rata-rata mereka itu cuma pengen harta-tahta wanita, intinya dapat kedudukan lah itu. Coba mereka apakah bisa mencontoh Nabi? Ikut aja perang. Mereka katakan bahwa kita harus maju berperang. Apa mungkin mereka mau maju berperang? Mungkin mereka mau menghasut, tapi tidak mungkin mau maju di depan. Apakah mereka mau terluka? Tidak mungkin. Tapi apakah mereka mau dapat keuntungan? Pasti gitu. Dan apakah yang diajak itu dapat keuntungan? Belum tentu. Apakah dapat kerugian? Pasti gitu. Oh iya. Menarik sih sebenarnya kalau membahas ini ya menarik sih sebenarnya kalau membahas yang seperti ini tuh bisa panjang ya. Ini tetap bagaimana juga itu rentetannya tadi ada yang nyebut harta tahta wanita, mahkota, ya tahta lah. Ya artinya nggak mungkin lah kalau nggak ada orang yang punya modus kepentingan apa kan begitu. Kalau dari dulu tuh kan sebenarnya kan kulturnya kan masih sama. Yang menarik nanti kaitannya sama sejarah. Nanti sejarah yang resmi itu seperti apa, terus sejarah yang terkurikulumkan seperti apa, apakah masih sinkron atau masih relevan atau enggak. Itu jadi runcing nanti. Ini yang paling penting itu begitu. Apalagi sekarang dunia sosmed itu ini dibuka luas itu, orang mau belajar bagaimana. Tapi juga rawan antaranya orang yang bisa tersesat oleh suatu narasi tertentu yang nggak jelas, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu menarik. Nanti dia juga termasuk praktisi gitu ya. Nanti kita akan lanjut di beberapa segmen video berikutnya ya. Ini menarik tentang masalah, karena memang kultur religi itu kan bagian nggak terpisahkan dari Indonesia kan gitu. Iya. Indonesia itu adalah kesepakatan founding father kita. Dan tapi masih kokoh ya itu. Masih kokoh. Pengawalnya itu kan mestinya kan era-eranya kan udah almarhum kan. Kalaupun estafetnya itu masih kuat. Estafet kepemimpinan masih kuat. Kalaupun Indonesia mau dipecah itu sudah tahun 97-98, ternyata kan masih kokoh Indonesia.
Atau reformasi itu ya? Reformasi dulu kan sudah mau menghancurkan Indonesia dengan segala lininya, tapi sampai sekarang kan masih kokoh. Karena apa? Karena Indonesia itu sudah sesuai dengan kesepakatan founding fathers. Estafet penerusnya ada lah. Mau kalau presiden ada estafetnya, kenapa penerus perjuangan NKRI ini tidak ada? Pasti ada. Cuma ya kita tidak bisa melihatnya apa yang tersirat dan yang tersurat itu berbeda. Kalau orang cuma melihat apa yang tersirat, tidak akan mungkin tahu apa yang tersurat. Maksudnya dalam artian seperti itu sebenarnya. Lepas dari permasalahan pembuktian atau tidak, tapi kan secara insting tuh manusia tuh tetap bisa mengakui dalam sebuah kekuasaan tuh pastinya ada faksi-faksi itu pasti ada. Kalau faksi, kelompok kepentingan itu selalu ada. Selalu ada ya. Kayak hukum alam gitu ya. Meskipun nanti kalau di ranah pembuktian dan sebagainya ya kita nggak bisa. Tapi itu hukum alam pastilah, suatu bentuk kekuasaan itu kan pasti kan ya, ada faksi-faksi itu kan. Terus pasti ada. Dalam satu negara itu kompromi itu ada untuk mencapai kepentingan bersama. Kalau kita mau pengen mencapai tujuan yang lebih besar, kita harus mengesampingkan kepentingan kita yang lebih kecil. Tapi itu harus ada kompromi. Kalau nggak ada kompromi, ya Indonesia nggak akan terbentuk seperti sekarang. Indonesia itu adalah kompromi dari seluruh perjuangan bangsa Indonesia beratus tahun yang lalu. Kalau Indonesia bisa merdeka, ini adalah perjuangan dari nenek moyang kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai kita mengikuti kata imigran dari luar, karena Indonesia itu adalah penduduk asli. Ini yang agak terpolar itu ya. Yang terpolarisasi dari luar gitu. Aku melihatnya nggak langsung putih batu hitam gitu. Memang kemarin isu itu memang digoyang tuh. Bisa jadi, misalkan contoh ya, hanya sekedar contoh saja kecil gitu, masalah kemarin tuh Alawi atau Habib atau keturunan Nabi itu. Ya bisa jadi memang ada, tapi langsung dibelah begitu, seolah yang aku Habib itu ini pasti mengada-ngada dan palsu dan nggak ada seperti itu. Jadi seperti terbelah. Sebenarnya kan bernuansa juga kan, sehingga yang benar-benar bisa jadi keturunan Nabi sekalipun tersamarkan oleh yang nyinyir itu semua akhirnya. Dan memang ada yang memang memanfaatkan kondisi tersebut, akhirnya mengada-ngada ini beneran keturunan. Maksudnya poinnya adalah orang itu gampang sekali tergiring atau terpolar sehingga menjadi hitam putih. Harusnya kan bisa bernuansa gitu. Ketika kita berbicara mengenai Nabi dan keluarganya, kita harus belajar sejarah. Belajarlah sirah Nabi. Dan Nabi itu sudah mengatakan bahwa Ahlul Bait dalam arti bahasa Arab itu rumah. Jadi di rumah Nabi itu siapa? Ya disebutnya seperti itu. Tapi kan kalau mengatakan sebagai keturunan Nabi kan harusnya Ahlul Juriyah Nabi, bukan Ahlul Bait. Iya. Kalau Ahlul Bait Nabi kan di rumah, yang di rumah Nabi siapa? Nabi, Aisyah, Ali, dan si istrinya Fatimah serta anaknya. Yang sering muncul di situ. Ya, sering muncul seperti itu, berarti kan Ahlul Bait Nabi yaitu yang di rumah Nabi. Kalau kecuali mereka mengatakan saya Ahlul Juriyah Nabi, berarti Juriyah Nabi, keturunan Nabi. Kalau Ahlul Bait mereka tidak boleh karena cara bahasa sendiri Ahlul Bait adalah di dalam rumah Nabi, keluarga Nabi. Sedangkan mereka apakah satu rumah dalam Nabi dengan keluarga Nabi sampai sekarang kan tidak. Ya, intinya kan gini ya, kita tidak membahas masalah fokus yang itu ya. Intinya kan masih perlu banyak pencerahan yang ke publik lah. Kan gitu kan ya, kan harusnya kan gitu kan, kita pencerahannya gitu. Ya, tapi kita bersyukur loh, masih banyak atau ada tokoh-tokoh yang memang beliau itu alim di bidang sejarah, alim di bidang agama itu. Sebenarnya kita perlu banyak mengkoreksi itu. Masalahnya orang tuh kadang kalau melihat itu sepotong-sepotong. Karena gitu kan. Iya, karena video itu kan dipotong parsial, sedangkan agar mencapai pas lagi moodnya enak nonton, nanti kalau kerja akhirnya ketinggalan beritanya kan gitu. Yang ada pas lagi nonton ada narasi-narasi yang membelokkan, wah akhirnya ikut. Jadi berwarna betul itu akhirnya isi otak itu. Ya kita kan harus kritis siapa yang bicara, siapa yang menyampaikan. Kalaupun kita percaya omongannya, kita lihat siapa yang ngomong. Nggak mungkinlah kita percaya satu orang yang akar sejarahnya itu tidak tahu di Indonesia, berbicara Indonesia, kecuali kalau memang dia secara akademisi atau peneliti memang memfokuskan seperti itu. Seperti Peter Karim memfokuskan tentang masyarakat Jawa di Kerajaan Diponegoro, kan dia sudah melakukan penelitian. Kalaupun secara Indonesia, founding father, kita kan anak keturunannya masih ada kan, dan mereka kan sudah estafet kepemimpinan itu
walaupun tidak secara nasional, tapi kan kepemimpinan, pewarisan itu sejarah, bibit bebet bobotnya mereka kan tahu sejarahnya. Nggak mungkin lah nenek moyang mereka itu mengatakan bahwa kita itu seperti ini tanpa membuktikan dengan pernyataan dan perbuatan. Kalaupun bumnya cuma berkata, banyak yang bisa, tapi perbuatan orang kan bisa menilai. Sehingga ketika founder-founder kita sudah tidak ada, ternyata muncul pada masa hidup mereka dia mengatakan seperti ini, dia tidak mengatakan seperti ini, tapi dalam perbuatannya sudah menunjukkan. Dan Indonesia itu kalau bukan karena founding father kita itu tidak akan ada Sabang sampai Merauke. Indonesia itu cuma sampai pertengahan, sampai Sulawesi dan sekitarnya, jadi Indonesia Timur nggak akan masuk. Sedangkan founding father kita sudah sepakat Indonesia adalah warisan dari penjajahan Belanda dan juga ke nasional dari terakhir dari peradaban kita itu adalah Majapahit, sehingga Majapahit itu meluas sampai sekarang bisa disebut ASEAN gitu. Oke ya, terima kasih ya Pak Er. Kita sedang membedah tentang isu yang ada. Jadi kita juga membuat suatu filter agar kita tidak mudah untuk langsung menyerap informasi yang ada gitu. Apalagi sekarang tuh benar-benar banjir informasi gitu. Jadi kayak seperti tsunami informasi. Kalau nggak bisa nyaring ya udah wis masuk semua wis. Oke Pak Bro, terima kasih untuk nemenin hari ini, dan kita tuh sudah juga nemenin untuk para teman-teman yang ada di rumah itu mungkin sedang lagi masak, lagi rebahan gitu lagi. Yes, apalah kita sedang mengoceh hal-hal yang nggak asal ngoceh, insya Allah begitu. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah, amin. Oke guys, terima kasih juga ya telah menyimak, dan semoga kalian diberi kesehatan dan juga dimudahkan segala urusan. Oke, terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.